Halo, Assalamualaikum saudara-saudara. Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI akhirnya memberikan sanksi ringan kepada Nuroji. Nuroji ini sebelumnya mengkritik langkah PSSI dan Kemenpora yang melakukan naturalisasi untuk kebutuhan tim nasional. Dan dia menyebut bahwa tim nasional selama ini kurang membanggakan karena diperoleh secara instan. Bagi MKD, letak kesalahan dari Nuroji ini adalah dikaitkan dengan pelanggaran etik terkait pernyataan yang mengandung unsur SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Tentu ini bagi sebagian orang agak kontroversial karena Nuroji mengucapkan itu di ruang rapat Komisi 10, kemudian juga ini dikaitkan dengan pelanggaran etika yang terkait dengan SARA. Di sisi lain sebenarnya kalau kita lihat di level internasional bahkan negara seperti Italia juga melakukan naturalisasi, tetapi juga pada saat yang sama seperti juga di Indonesia menimbulkan kontroversi. Salah satu pemain yang kemudian dinaturalisasi dan menimbulkan kontroversi adalah Thiago Motta. Motta ini dulu adalah pemain yang sempat memperkuat timnas Brazil U23 sebelum akhirnya dinaturalisasi oleh Italia dan membela tim senior dari Italia. Yang dipersoalkan oleh warga Italia adalah mereka mempertanyakan apakah Thiago Motta benar-benar mewakili nilai-nilai Italia atau hanya ini sekedar solusi instan untuk meningkatkan kualitas tim. Kontroversi juga ketika Italia melakukan naturalisasi terhadap Mauro Camoranesi, aslinya Argentina, ya, kemudian eh, dia membela Italia di tim nasional Italia, termasuk di Piala Dunia 2006. Bagi warga Italia, kemudian mempertanyakan loyalitasnya kepada Italia itu sendiri, apakah dia lebih Argentina atau lebih Italia. Dari contoh di Italia saja, sungguhnya kita bisa memahami atau bisa mengerti bahwa naturalisasi pemain tim nasional dimanapun menimbulkan kontroversi. Nah, dalam konteks Indonesia, dalam konteks case Nuroji ini menjadi menarik karena seorang anggota DPR yang memiliki hak untuk berbicara, bahkan dia memiliki hak imunitas untuk tidak dipersoalkan, apapun yang diucapkannya kemudian menjadi dipersoalkan karena mengkritik naturalisasi ini. Dari sisi apakah yang disampaikan Nuroji itu masuk kategori menyinggung SARA dan apakah hak-hak dia sebagai anggota DPR di preteli dalam konteks ini, kita akan membincangnya dengan Halil Hasan, seorang dosen ilmu politik, aktivis dan juga seorang observer politik. Apa kabar, Bung Halili? Kabar baik, kabar baik. Karena untuk menjadi baik itu nggak perlu naturalisasi. Bung, ini ada anggota DPR diberi sanksi karena mengkritik naturalisasi yang katanya, kata MKD, karena menyinggung faktor SARA. Anda melihat ada faktor serangan terhadap SARA atau tidak di dalam kritik semacam itu? Iya, saya sendiri kalau melihat substansi apa yang disampaikan oleh Roji gitu ya sebagai anggota DPR atau bahkan dalam konteks awam gitu ya, kita baca aja dia seorang yang bukan siapa-siapa kemudian mengungkapkan mengenai apa namanya kritik dia atas naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI. Saya tidak menemukan bagian yang mengandung unsur sara. Even sesuatu yang sangat ini ya, sangat khas yang dia disampaikan soal akamsi misalnya, anak kampung sendiri. Itu juga di bagian mana ada unsur saranya gitu. Jadi pada bagian itu ya menurut saya agak berlebihan kalau kemudian mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Nur Roji adalah sebuah pelanggaran etik yang mengandung atau berdimensi apa mengandung pelanggaran atas SARA gitu ya.
menyinggung SARA dan seterusnya. Menurut saya agak membingungkan putusan dari MKD itu atas pernyataan yang dikeluarkan oleh Nur Roji. Ini terlepas dari soal bangga atau tidak bangga ya. Pada bagian bangga tidak bangga ya silakan aja, itu ekspresi personal tiap orang. Bahwa netizen itu sebagian besar ya kalau kita lihat persentasenya itu banyak yang bangga. Terlepas dari itu, pernyataan Nur Roji soal tidak bangga itu ya mesti dilihat sebagai statement netral gitu ya, yang sedang menyatakan preferensi subjektif dia baik sebagai anggota dewan maupun sebagai pribadi. Tapi terlepas dari soal bangga tidak bangga, saya sebenarnya secara pribadi agak bingung dengan putusan MKD yang mengatakan ada unsur SARA dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh Nur Roji, dan oleh karena itu dia diberikan sanksi ringan. Kira-kira begitu, Bu. Tapi anehnya, Bung, dia mengikuti sidang itu, artinya hadir di dalam sidang MKD itu, dan dia mengaku bersalah dan dapat menerima sanksi yang dijatuhkan oleh MKD. Menurut Anda, ini natural atau sebenarnya ada tekanan bagi Nur Roji gitu? Ya, saya cenderung melihat itu pasti tidak natural ya. Ya orang kalau merasa tidak bersalah gitu ya, ya ngapain juga, dan ya yang ngapain dia diam dan ngapain dia menerima begitu saja. Apalagi ya memang tidak ada unsur SARA. Ini soal pernyataan mengenai kurang bangga karena sebagian besar pemain timnas itu pemain naturalisasi, itu ya biasa aja, statement yang biasa. Tapi kebijakan naturalisasi ini kebijakan pemerintah loh, kebijakan negara loh, jangan salah. Maka ketika ada elemen negara pada cabang kekuasaan legislatif itu kemudian menyoal sesuatu yang sebenarnya merupakan kebijakan negara, itu barangkali dinilai oleh kekuasaan politik negara itu sebagai sesuatu yang mungkin mengancam kebijakan negara itu dalam konteks naturalisasi. Kira-kira begitu, Bu. Kalau kita membandingkan dengan kasus yang tadi saya sebut, kasus Thiago Motta maupun Mario Camoranesi, masyarakat Italia begitu aktif untuk mempertanyakan nilai-nilai yang dia pegang gitu. Apakah dia betul-betul Italia atau sebenarnya Argentina misalnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu muncul sekalipun pada akhirnya mereka berkontribusi besar terhadap tim nasional, tapi itu tidak menghalangi kontroversi yang terjadi di dalam negeri. Tetapi untuk di Indonesia, karena mainstream arus besar dari publik Indonesia mendukung itu, jadi kenapa kemudian hal-hal yang bersifat kritis seperti itu kemudian menjadi tabu? Kita tidak hanya melihat Nur Roji dalam case ini, orang yang paling kritis misalnya adalah pengamat sepak bola Tommy Welly atau Tom, yang dia mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari publik itu. Apa sebenarnya yang terjadi di benak publik sehingga hal-hal mengkritisi tim nasional, mengkritisi naturalisasi, dan mengkritisi Sintayong ini seperti menjadi musuh besar begitu? Saya ingin menggarisbawahi bahwa sesungguhnya motif dibalik kerasnya atau penolakan lah secara umum dari tifosi Italia terhadap naturalisasi pada case Motta dan Camoranesi itu tentu sama sekali berbeda dengan kasus Indonesia. Dengan atau tanpa naturalisasi di Italia itu kan ya Italia akan tetap dihitung oleh publik sepak bola dunia sebagai salah satu kekuatan besar sepak bola dunia. Itu tidak bisa dibantah ya oleh siapapun saya kira pada bagian itu. Tapi di Indonesia tanpa naturalisasi ya bukan siapa gitu Indonesia ini. Kita itu kan mengalami peningkatan peringkat luar biasa ya. Paling tidak ya kalau kita cek sejak ya dekade terakhir lah, peringkat paling
rendah kita itu kan di tahun 2020 ya, 2019, 2020 posisi kita per Januari tahun itu kurang lebih sama di 173 gitu ya. Dalam 4 tahun terakhir kita naik luar biasa ke 125. Jadi dalam 4 tahun kita mengalami peningkatan kurang lebih 48 peringkat, itu luar biasa. Dan itu pada akhirnya yang lalu melahirkan kebanggaan. Jadi pada publik sepak bola di Indonesia, nah kebanggaan itulah yang pada akhirnya memberikan legitimasi kenapa naturalisasi itu didukung, dan orang yang menolak naturalisasi seperti Bung Toel itu dihabisi habis-habisan gitu. Termasuk pada bagian itu kenapa Noroji itu kemudian menjadi apa namanya potensial melahirkan kekisruhan baru di sisi publik. Dan kalau kekisruhan itu keluar dari gedung DPR kan tidak lucu. Yang itu barangkali menjadi pertimbangan utama. Salah satu pertimbangan utama dari MKD, di samping yang saya tadi bilang sebelumnya soal kebijakan negara. Tapi bagian yang ingin saya garis bawahi di poin soal dukungan publik atas naturalisasi pada kasus Italia dan kasus Indonesia, itu saya kira berbeda. Kalau tadi saya sebut di Italia itu soal ideologi sudah. Kalau kita di Indonesia ini mentok soal kebanggaan. Makanya ketika ada orang yang mengatakan tidak bangga, ya disitulah kemudian problematik, karena yang kita kejar kan baru kebanggaan itu, bukan soal filosofi sepak bola, bukan soal kualitas timnas kita, kualitas sepak bola kita dan seterusnya. Kita baru sampai pada level kebanggaan itu. Kenapa apa namanya orang tidak pernah mempersoalkan apa namanya soal filosofi gitu ya, atau soal kualitas gitu ya. Kita harus sadar lah bahwa tidak mudah bagi pelatih siapapun mencari 11 orang yang becus main sepak bola dari 280 juta penduduk Indonesia gitu. Nggak mudah itu. Maka ketika negara mengambil kebijakan naturalisasi dan itu membangun kebanggaan nasional pada sepak bola, ya sesuatu yang make sense saja ketika kemudian kebijakan itu dianggap sebagai strategi baik untuk membangun kebanggaan itu. Kalau soal prestasi secara umum, terutama kalau kita bicara keberlanjutan gitu ya, ya itu cerita lain ya, karena itu berkaitan dengan kualitas liga, berkaitan dengan pembinaan usia muda dan seterusnya. Dan secara teknis tentu saja karena saya bukan ahlinya, saya tidak ingin masuk pada wilayah itu. Begitu Bung Ali. Apakah dukungan publik terhadap naturalisasi ini juga ada kaitannya secara sosiologis dengan budaya instan, suka impor, segala macam gitu, sehingga kemudian ada ketemu gitu kebijakan naturalisasi dengan semacam budaya kita yang tidak berusaha untuk membangun kreativitas dan inovasinya sendiri di dalam banyak aspek, apalagi di sepak bola dengan pasar yang besar, resource yang potensi yang cukup besar, tetapi kemudian tidak dikelola dengan baik. Pelatih timnas Belanda misalnya Ronald Koeman juga geram juga dengan kelakuan Indonesia gitu, karena dianggap kok Indonesia enak aja seperti punya banyak akademi sepak bola di Eropa, tinggal ambil-ambil gitu. Nah, yang ingin dikatakan Ronald Koeman sungguhnya kan seperti lo benahin dong sepak bola lo sendiri, bikin akademi yang benar, kemudian di situ mencetak pemain yang berkualitas untuk tim nasional Indonesia gitu kan. Kembali yang ingin saya tanyakan dalam konteks budaya dan sosiologis adalah apakah ini ada kaitannya dengan budaya instan di masyarakat? Kesesuaian naturalisasi sebagai sebuah kebijakan dengan pola umum masyarakat Indonesia yang secara sosiologis merupakan masyarakat yang feodal, menurut saya iya. Naturalisasi sebagai sebuah kebijakan itu memang sama dengan kecenderungan watak manusia Indonesia. Kata Muhtar Lubis ya, salah satu watak manusia Indonesia itu kan feodal. Kita ini feodal,
kita ini cenderung suka yang instan. Kalau Gunjar Ningrat itu menyebut kita itu suka nerabas gitu ya. Kita tidak mau berproses gitu. Dan kita ini cenderung merupakan bangsa yang lebih menghargai hasil daripada proses. Kita harus akui itu. Dan ketika kemudian negara melalui asosiasi sepak bolanya mengambil kebijakan untuk memberikan sesuatu yang membanggakan publik sepak bola Indonesia dengan cara instan, yaitu menurut saya konform dengan kecenderungan watak kita yang memang suka nerabas, suka instan, dan lebih menghargai hasil daripada proses. Dan ketika misalnya negara-negara maju seperti Belanda, Kuman, dan supporter sepak bola di sana yang geram dengan kebijakan itu sebenarnya sedang mencoba menggunakan cara pandang negara maju, termasuk maju dalam pembangunan sepak bolanya, gitu, yang itu pasti tidak bekerja ya dalam konstruksi sosiologis Indonesia, di mana masyarakatnya memang cenderung lebih menghargai hasil daripada proses. Jadi kalau datang ke stadion hanya untuk kalah gitu ya, dan ya menangnya itu menangis gitu, menangnya itu menanggung malu gitu ya, ya itu pasti tidak akan melahirkan kebanggaan apapun. Dan pada bagian itu saya kira uh, ada aspek nasionalisme yang coba dibangun melalui kebanggaan itu, dengan bangga pada timnas. Harapannya mereka juga bangga terhadap apa namanya ideologisasi nasionalisme, terutama melalui lagu Tanah Airku yang dinyanyikan hampir di setiap pertandingan di mana timnas kita bermain. Kira-kira begitu, Bu. Oke, Bung, bahwa kita membutuhkan kebanggaan dari timnas, ya, tetapi kita berharap bahwa suara-suara kritis, baik dari anggota parlemen maupun dari publik, dari pengamat, tidak kemudian dibungkam, karena itu adalah bagian dari hak warga negara untuk menyuarakan dan mengkritik termasuk kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah, oleh asosiasi, dalam hari ini adalah PSSI, terhadap kebijakan naturalisasi pemain tim nasional. Bung, sebelum tutup, Bung Ali, sebelum itu ada satu refleksi yang menurut saya penting ya untuk kita pertanyakan bersama-sama sebagai pertanyaan kolektif kita. Kalau Noroji yang anggota DPR yang punya hak imunitas, dia sebagai anggota DPR itu bisa dengan mudah dikriminalisasi, diberi sanksi karena pernyataan dan kritiknya, gimana dengan orang biasa? Gimana dengan kita yang tidak punya hak apapun yang melekat pada kita, apalagi hak imunitas itu? Itu refleksi penting itu. Artinya kalau seorang anggota DPR dengan gampang bisa dipersoalkan kritik dan pernyataannya, apalagi publik. Jadi salah satu pesan yang kita refleksikan dalam kerangka demokrasi kita yang dinilai mengalami penurunan luar biasa, menurut saya itu renungan yang relevan untuk kita renungkan bersama-sama. Begitu, Bung. Makasih. Oke, mantap, Bung. Terima kasih atas perbincangannya kali ini. Kita masih akan membincang banyak topik yang menjadi perhatian publik di waktu-waktu yang akan datang. Sekali lagi terima kasih Bung Halili atas waktunya. Kita ketemu lagi di topik selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih, Bung. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.